Nabi Muhammad juga umurnya hanya sekitar 63, tapi sudah di alam kubur lebih dari 1400 tahun. Hati-hati Pak, hidup kita lebih lama di alam kubur di bawah tanah ketimbang di atas tanah. Hati-hati, apalagi nanti sampai akhirat, itu abadi. Makanya orang pinter itu berpikirnya futuristik dalam agama. Futuristik itu jangkauannya jauh ke depan. Di urang mah masa depan teh lamun geus kolot. Lain Pak, keur ngorakene geus maut. Bisa jadi, betul tidak? Makanya futuristik yang disebut orang pintar itu mereka yang rajin ibadah berbekal untuk hidup setelah itu di akhirat, kehidupan yang lama. Tapi di akhirat itu tergantung sekarang. Yang lama itu tergantung yang sebentar. Yang lama teh tergantung apakah kita nanti selamanya di neraka atau selamanya di surga. Maka di sini siap-siap. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas kudrah dan iradahnya serta limpahan nikmat yang Allah berikan, alhamdulillah sangat berbahagia di pagi hari ini kita bisa berkumpul kembali di tempat terbaik, di rumah Allah dengan niatan terbaik, tentunya mengharap dan mencari doa Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya dengan cara mengistiqomahkan diri, membiasakan memenuhi panggilannya. Salah satu panggilan ketaatan kepada Allah yakni dengan bertolabul ilmi, tentunya dengan niat memperbaiki kualitas iman, ilmu dan amal soleh kita bersama. Tentunya sangat besar harapan kita setiap langkah-langkah kita menuju majelis ini dicatat sebagai amal soleh, dan tentunya mudah-mudahan menjadi lantaran turunnya rahmat dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul iman rahimakumullah, alhamdulillah pada kajian pagi hari ini di Ahad tanggal 24 Agustus kita akan kembali menerima nasihat-nasihat ketakwaan dari Al Ustadz Farid Wajdi. Alhamdulillah Al Ustadz sudah berada di hadapan kita semua, dan tema yang akan dibahas pada kajian ini terkait dengan anugerah yang paling besar. Mudah-mudahan tentunya dapat menambah motivasi untuk kita semua dan menjadi tambahan hasanah keilmuan bagi kita semua. Pada dari itu sekali lagi waktu iman sekalian, kami menghimbau yang masih berada di luar ruangan masjid, silakan memasuki masjid karena masih tersedia tempat kosong yang bisa diisi. Bapak-bapak mangga diisi di dalam dulu sebelum mengisi di area luar. Baik ikhwati iman sekalian, mari kita persiapkan penglihatan, pendengaran dan perhatiannya kepada apa-apa yang akan Ustaz sampaikan. Insyaallah akan sangat berguna dan bermanfaat untuk kita semua. Kajian kita mulai, kepada Al Ustaz dipersilahkan. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Ibu bapak yang dimuliakan Allah, alhamdulillah tiasa patepung lawung patepang wajah di hari Ahad tanggal 24 Agustus, 1 minggu setelah kita merdeka.
80 tahun yang lalu. Mudah-mudahan ini bagian dari nikmat Allah yang perlu kita syukuri. Di mana Bapak Ibu, lamun kalau kita menghitung nikmat Allah pasti tidak akan terhitung. Wa in ta'udun nikmatallah la tuhsuha. Bahkan Allah menggambarkan kalaulah pohon yang ada di dunia ini dijadikan tinta dan Allah membuat 7 laut sebagai pena, kemudian itu dijadikan alat untuk menulis nikmat Allah, maka itu semua akan habis sebelum seluruh nikmat Allah tertulis. Lau annama ma fil ardi jami'a, kalaulah apa yang ada di muka bumi ini, pohon dijadikan pena, wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhur, dan laut dijadikan 7 laut sebagai pena, pohon sebagai tinta, laut sebagai pena. Manafidat kalimatullah, maka itu semua akan habis sebelum seluruh nikmat Allah bisa tertulis. Menggambarkan luar biasanya nikmat Allah. Tiap detik Bapak Ibu yang kita lewati tidak lepas dari nikmat Allah. Nah Bapak Ibu, lamun ku urang diurut nikmat Allah tadi yang luar biasa banyak, cek bahasa Sunda mas saaham, itu banyak, itu tidak terhitung, tidak terhingga saaham. Lamun diurut nikmat terbesar teragungnya apa? Nikmat kalau diurut kan harus diurut Pak. Nikmat terbesarna naon? Nikmat nikmat iman Islam. Jelas Pak. Nikmat iman Islam. Dasarnya ayat terakhir turun kepada Nabi kita berkait dengan hukum al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati. Pada hari ini kami sempurnakan agama untukmu dan kami sempurnakan nikmat. Nikmat di sini itu nikmat iman, nikmat Islam. Kita memahami secara umum nikmat itu adalah nikmat lahir, nikmat fisik, nikmat pesak, nikmat pasek. Padahal nikmat itu ada yang batin, mental, spiritual. Tak etapa nikmat terbesar. Nikmat terbesar. Gitu. Makanya dengan nikmat ini Bapak Ibu, Allah menggambarkan laqad mannallahu alal mu'minin idh ba'atsa fihim rasulam min anfusihim. Sungguh Allah memberikan manna, nikmat kepada orang-orang mukmin ketika kepada mereka diutus Rasul. Jadi utusan Rasul itu sebagai wasilah kita dapat manna, nikmat. Nikmat apa? Hidayah. Nikmat iman dan Islam. Makanya di surat Al-Hujurat ayat 17, yamunnuna alaika an aslamu kullatamunnu alayya islamakum balillah yamunnu alaikum an hadakum lil iman. Tapi Allah yang memberi nikmat kepada kalian dengan hidayah kepada iman. Jadi nikmat itu nikmat hidayah, nikmat petunjuk. Ini nikmat terbesar Bapak Ibu.
Kenapa nikmat terbesar Bapak Ibu? Dengan nikmat ini Bapak Ibu, satu, ada kejelasan hidup kita di dunia. Jelas hirup teh saha urang teh gitu. Kenapa kita tinggal di dunia? Siapa yang menciptakan? Setelah ini kita ke mana? Sebelum ada informasi di sini hidayah, maka orang buta. Makanya Bapak Ibu lihat gitu, apa orientasi atau standar hidup hewan. Ini nanti berbeda dengan orang yang dapat hidayah. Pak, satomah hirup nate ngudag-ngudag sandang, pangan, papan, bikang. Sandang, pangan, papan, jalu. Ibu teresep ka Bapak? Jadi Pak, orientasi hidupnya itu berputar 24 jam berkadia teker eta. Makanya Quran menyebut di surat Muhammad, innalladzina kafaru ya'kulun wa yatamatta'un kama ta'kul an'am. Orang kafir itu makan dan minum tidak berbeda seperti hewan. Lihat Pak, itu namanya standar hidup hayatan hayawaniyah. Standar hidup hewan, makitu muter sandang pangan papan bikang, sandang pangan papan jalu. Kerti suksruk ti dungdung, teh ngudag-ngudag naon? Eta, Bapak Ibu. Ngudag-ngudag itu. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, nah beda nanti dengan nikmat iman dan Islam. Jelas brai hirup teh jelas Bapak Ibu. Kan dengan hidayah itu jadi jelas. Betul nggak? Itu. Pan hidayah itu kadang disebut nur. Gitu. Caha Allahu nurus sama wah nur cahaya. Punten Bapak Ibu sadayana, resep hirup dinu poek, resep hirup dinu caang. Aya nu resep dinu poek? Aya. Saha nu resep hirup dinu poek, Pak? Hiji nu resep hirup dinu poek mah yang sakit mata. Teresepeun dinu caang teh sabab serap. Nu kadua nu teresep hirup dinu caang mah Bapak Ibu eta nu boga niat goreng. Nu ek maling resep dinu caang dinu poek. Aya lampuan ge di pareuman di baledog. Nu katilu resep hirup dinu poek mah eta teh nu keur bobogohan. Teresepeun Pak. Paling remang-remang. Jadi yang hidup di tempat gelap itu sebetulnya mereka yang punya penyakit dan bermasalah hatinya. Maka orang yang hatinya bersih, ingin kejelasan dalam hidup, resep teh dina cahaya hidayah bray. Bu, kalau kita hidup di tempat gelap, di rumah sendiri sudah puluhan tahun, boro-boro milari panto WC, milari jarum gitu kapanggih. Dibaliknya Pak. Boro-boro milari jarum. Pak, milaru panto WC ge teu jelas kunaon poek. Ieu neangan salaki ge hese teh. Padahal udah puluhan tahun kunaon Pak? Poek. Bray caang jaralas Pak. Oh iya lomari, iya panto, iya salaki, iya jarum ketemu Pak. Bray. Ketika dapat hidayah jelas bray, iya halal, iya haram. Yang begini musyrik, yang begini
tauhid gitu, yang begini dolalah, yang begini hidayah. Mahal Bapak Ibu. Wow, mahal. Nah Bapak Ibu kalau lihat itu kan ada urutan hidayah gening Pak, ada urutannya. Pokoknya nuka hiji hidayah teh hidayatul wisdan. Hidayatul wisdan. Wisdan itu hidayah insting, bahasa orang mah pembawaan sejak lahir. Di mana budak orok diajar cerik. Nah aku ibuna didiklat nuju dikandung? Enggak. Itu hidayah, sehingga orang tuanya itu bisa menangkap kalau anak nangis ada masalah, sigana malapareun maka dienenan. Dienenan teh tetep we nangis, sigana mah ada masalah sakit. Itu hidayah Pak. Anak bisa tersenyum iraha diajar seuri. Tuh, itu hidayah insting. Pembawaan sejak lahir. Tuh, eta manuk di mana diajarna bisa nyieun kandang. Sanu ngajarkeunna hidayah. Eta hayam di mana diajarna nyileunglem teh 21 poe. Sigana sadunia gitu, Pak. Pernah aya simposium hayam gitu. Sabaralila urang nyileum-leum. Oh Pak, insting pembawaan sejak lahir. Hidayah itu. Nanti naik Pak yang kedua setelah hidayatul wisdan namanya hidayatul hawas. Hawas itu hidayah panca indra. Panca indra. Gitu. Kulit bisa merasa itu hidayah. Usum tiris aya nama di jaket. Harudang. Aya AC, aya AG. Itu hidayah, Pak. Gitu. Ya, atel digaro itu hidayah. Hidayatul hawas. Mata bisa melihat. Kan bisa membedakan penglihatan. HP urang, motor abdi. Di riungan yang banyak kita bisa membedakan mana suami kita, mana istri, mana budak urang. Leres tuh Pak? Tuh, itu hidayah. Pak, oleh Allah diberikan duka di pasihan alat naon sehingga kita bisa membedakan. Bahkan telinga bisa membedakan. Ieu mah sorak bapana, ieu mah sorak si AA, nu kieu mah sorak hitut. Nu kieu mah hitutna hitut si anu. Cek Pak, belajar di mana itu? Itu hidayah. Ieu mah sora adan, ieu mah sora hayam, hidayah, Pak. Itu hidayatul hawas. Allah berikan hidayah penciuman. Itu penciuman itu bau kelek ya. Itu hidayah, Pak. Namanya hidayatul hawas. Lidah bisa membedakan rasa. Asem, amis, pahit, asin, lada, kesed. Leres tuh Pak. Itu hidayah. Coba kalau Allah matikan rasa, moal payu tak kuliner teh. Sehingga bisa membedakan mana makanan yang enak, mana yang tidak. Tinggali Pak, Bu, nepikeun kalada oge aya lepelna. Iya kan? Pos 1 level, 2 level. Kan istilah nyeblak itu kan bukan makanan aslinya. Ayeuna dijadikan makanan asli nama nyeblak teh naon, Pak? Kaget kan? Gitu. Mending nyeblak talamun lada pisan teh ngaranna nyeblak. Sekarang mah ganti jadi nama makanan. Oh, itu kan tuh Pak, itu hidayah eta teh Bapak Ibu. Ieu mah amis teuing.
ya mah kurang uyah keur beger sigana nu masakna. Itu hidayatul hawas Bapak Ibu itu. Nah nanti naik Bapak Ibu setelah hidayatul hawas namanya hidayatul akal. Ini nanti yang membedakan kita dengan hewan binatang. Pak, lamun akal ku Allah punten, lamun satu hewan binatang diberi oleh Allah akal sigana nu jadi raja di dunia teh satu sigana singa teh bukan hanya raja hutan tapi lain wae raja Jawa tapi raja dunia Pak. Jadi manusia nggak ada apa-apanya kalau Allah memberikan akal kepada binatang. Cuman karena akal diberikan kepada manusia, maka dengan akalnya manusia bisa menundukkan itu semua. Duh, hidayah Pak. Itu hidayah. Hidayatul akal. Bahkan inilah nanti yang membedakan peradaban kita manusia dengan hewan. Pak, peradaban kita. Nu poek jadi caang itu kan berkembang terus baheula mah ku oncor ayeuna mah dicetrekeun caang poek teh bahkan bisa jadi remote bahkan bisa jarak jauh pakai HP ayeuna mah itu mareuman teh Pak bisa melihat rumah teh dari jarak jauh pakai sisi itu kan otak manusia gitu ya. Alat transportasi dulu mau ke haji sabara bulan genep bulan di kapal laut ayeuna mah 24 jam sampai ke Mekah kamu kena kapal namangan 8 jam. Ini peradaban Pak. Hoyong ningali nanaon ayeuna mah tinggal tek leres teu pangaosan ieu tiasa ditinggal di mana wae. Itu dengan apa? Otak. Dengan apa? Akal manusia Bapak Ibu sekalian. Nah ini nanti yang membedakan kita dengan hewan. Cuman Bapak Ibu kalau hidayatul hawas hanya bisa membedakan rasa bau maka hidayatul akal bisa membedakan manfaat dan tidak tidak gitu. Ieu teh nu gaduh panyawat diabetes mah ulah nuang nu amis cek saha cek akal itu cek itu cek akal iya teh awas lamun nuang nu amis-amis bahaya. Iya akal bisa membedakan mana yang manfaat mana yang tidak Bapak Ibu gitu. Kade nuju sales mah nuju plu ulah seueur nuang goreng-gorengan nu tiis itu akal yang bisa membedakan gitu. Kalau lihat Pak, dina hidayatul hawas binatang mana naon wae di dahar. Leres teu? Apakah bermasalah atau tidak? Manusia mah ada bedanya itu dengan akal. Nah, Bapak Ibu, hidayatul akal inilah dalam agama bukan hanya pemenuhan hidup di dunia. Gitu. Nu tadi sandang, pangan, papan lawan jenis. Sandang, pangan, papan, tapi harus jadi tangga hidayatuddin. Nah ini nanti yang membedakan kita dengan orang kafir. Hidayatul kudu justru makanya nanti standar orang pintar yang beragama Pak dengan yang tidak beragama beda. Mungkin ada dari satu sisi kesamaan, tapi nanti substansinya beda. Kan lamun pintar cek urang manaon Pak secara umum. Hiji nu nginum tolak angin. Yang kedua orang pintar itu standar nilainya besar. Gelarna banyak eta gelarna teh mun loba panjang kene gelar tibatan ngaran. Profesor, doktor, insinyur, haji, AA, MPD, MSc, MCK. Itu pinter Pak secara akademik
Itu. Tapi dalam Islam ternyata yang disebut pintar bukan itu. Substansi nate karena hidayah. Umpamanya dalam hadis riwayat Imam Abu Daud, Rasul menyatakan bahwa siapa orang pintar, al-qais, yang disebut orang pintar itu, mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut, orang yang senantiasa mendekatkan diri kepada Allah ibadah dan berbekal untuk hidup setelah mati. Pintar Pak, nurajin ibadah bebekalan kerhirup saparantos maut. Bapak Ibu, hidup kita di dunia ini lebih sebentar ketimbang di alam kubur, nanti lebih lama di akhirat. Jadi Pak, hirup mah nu leuwih lila teh engke ayeuna mah sebentar. Kade sok ayeuna gini, Bapak Ibu, orang tua kita yang udah meninggal tos sabaraha tahun eta dina pakuburan? Puluhan tahun ya Pak. Tapi akin ini sabaraha tahun? Akin ini sabaraha tahun? 100. Di luhureun akin ini naon? Uyut sabaraha tahun? 150-an. Saluhureun uyut bao sabaraha tahun, Bu? Mun 200. Saluhureun bao jangka wareng 250. Saluhureun jangka wareng udeg-udeg 300. Saluhureun udeg-udeg gantung, aya gantung siwur, aya gantung ember, gantung panci. Berapa tahun Pak? Lihat Pak, ratusan tahun. Padahal umurnya berapa? A'maru ummati ma baina sittin was sab'in. Umur umat kami hanya 60-an 70-an. Nabi Muhammad juga umurnya hanya sekitar 63, tapi sudah di alam kubur lebih dari 1400 tahun. Hati-hati Pak, hidup kita lebih lama di alam kubur di bawah tanah ketimbang di atas tanah. Hati-hati, apalagi nanti sampai akhirat, itu abadi. Makanya orang pinter itu berpikirnya futuristik dalam agama. Futuristik itu jangkauannya jauh ke depan. Di urang mah masa depan teh lamun geus kolot. Lain Pak, keur ngora kene geus maot. Bisa jadi, betul tidak? Makanya futuristik, yang disebut orang pintar itu mereka yang rajin ibadah berbekal untuk hidup setelah itu di akhirat, kehidupan yang lama. Tapi di akhirat itu tergantung sekarang, yang lama itu tergantung yang sebentar. Yang lama teh tergantung apakah kita nanti selamanya di neraka atau selamanya di surga. Maka di sini siap-siap. Itu Pak pinter. Makanya disebut setelah akal itu harus jadi jalan, bukan sekedar memenuhi kebutuhan hidup, tapi justru untuk mempersiapkan diri mendapatkan kenikmatan yang abadi. Tah eta beda dengan orang kafir, apalagi dengan hewan, Bapak Ibu. Makanya di hadis lain itu bahwa orang pintar itu disebutnya apa? Lihat, nu subuhna tara kaberangan. Hadisnya terkenal Bapak Ibu. Pan setan teh tidak mau kita teh lamun ibadah teh tepat waktu. Mun bisa mah ulah ibadah. Makanya nu ibadah mah dihalangan, termasuk ngahalangan teh ketika kita mau tidur. Jadi setiap malam urang teh dirangket kedingnya Pak, tali nate saberiji 3 ya udus syaitan ala qafiyati ra'si ahdikum idza huwa nama thalasu uqdin. Setan nyangsang silah salah saurang di antara aranjeun lamun erek sarek ku 3 tali. Kunaon 3? Nandakeun kuat, nandakeun sakalima bisi leupas. Wayadribu makana kula uqdin, bahkan di jampean. Naon jampena? Jampe-jampe eta mah murang kalih nu geubis, Bu.
naon jampena alaika lailun tawilun farkud, malam ini kau memiliki malam panjang sing tibura tuh Bu di jampean anak eta malam ini malam jadi malam panjang teh malam naon, malam minggu, malam bahasa setan. Dak bebas malam panjang ini begadang gitu Pak, bebas begadang, sehingga lamun begadang tidur jam 12 jam 1 boro-boro tahajud subuh ge kaberangan, yang tidur kemalaman subuh kesiangan panu terlatih mah moal kuat. Ih abdi mah Pak Ustad dasaretos isa oge kaburangan. Makanya Nabi kan nggak boleh Bapak Ibu melarang kita tidur Bapak Ibu sebelum sholat isya, seperti dilarang setelah isya ngobrol, nggak boleh. Bahasa urang mah begadang, kalau tidak urusan sangat penting. Karena Rasulullah yakrahu an-nauma qoblal isya, Nabi melarang tidur sebelum sholat isya. Wal haditha, ngobrol ba'dahu, setelah isya. Jadi kalau tidak urusan penting tidur supaya bisa bangun janari tahajud Pak. Tuh Bapak Ibu, nah setan mah ngaganggu itu supaya kita begadang Bapak Ibu sekalian, sehingga ujungnya nanti tidur kesiangan. Makanya kata Rasulullah kalau orang bangun kemudian ketika bangun kan tadi dirangket hoyong lepas, ketika bangun baca doa, naon doana ya. Nah kata Rasulullah in halat uqdah, ketika bangun kemudian baca doa tali rangket yang pertama terlepas. Di talian deh itu masih di talian seberiji dua, makanya sok aya nutos gugah maca doa endek-endekan sirahna nduk deh Pak, karena masih dirangket dua deh. Makanya walaupun ngantuk paksakan Pak, dah bukan jam 12 malam, jam 3:30 4 komo jam 4 mau wudu, beres wudu inhalat uqdatun gitu, beres wudu tali nuka dua lepas di talian kan itu sabariji deui. Makana seueur nu wudu nganggomu kena ngamparkeun sajadah tibra didinya. Oh sabariji deui Pak, hiji kalau kita sudah sholat subuh kata Rasulullah yaitu maka tali yang ketiga terlepas, subuh tepat waktu, Pak asbahan nasyid, orang itu jadi manusia yang pinter. Siapa yang pinter? Yang bisa mengalahkan godaan setan, ibadah tepat waktu. Kenapa? Nah, orang pinter itu kayak yang sukses dalam usaha, keluarkan nikmat modal kecil untuk dapat untung besar. Korban ke nikmat ngaji sakedeung ngaji her, korbankan itu sebentar, paling lama sejam setengah jam sebelum subuh sudah bangun, nanti engkau akan dapat nikmat bati yang besar. Pintar depan begitu, pintar tunuh mati siang sare deui. Bapak Ibu, jadikan gitu hidayatul akal itu jadi tangga dapat hidayatud din. Makanya mayyuridillah bihi khair, orang dapat kebaikan yupaqihu fiddin, dipahamkeun kana agama. Paham lain hafal Pak, berat teuing hafal mah. Hafal jeung paham mah hebatan paham, nya sae namanya hafal tapi orang pilihan. Nah, orang mah hafalan mah Quran mah wal awalu wal akhiru we Bu. Paling di tengah wal yatalatop. Tapi minimal paham.
Makanya ada agama teh adinu huwal aklu, pakai akal, kudu paham. Gitu, ulah tuturut ucing wae teu meunang, komo tuturut munding. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini hidayatul akal jadi tangga hidayatud din. Hati-hati Bapak Ibu, yaitu bagaimana hidayatuddin tetap bisa dipertahankan bahkan naik pada puncak hidayah yang namanya apa? Hidayatut taufik. Makanya wabillahi taufik. Wassalamualaikum. Si Bapak sakedap teuing masa. Ieu puncak Pak, carana eta hidayatuddin teh kudu diurus. Quran menggambarkan Bapak Ibu, tauhid agama itu seperti pohon. Kalau kita melak tanaman Bapak Ibu, kalau kita melak itu tanaman itu supaya jadi dengan baik, berdaun, berbuah dengan lezat, harus bagaimana? Diurus. Pola ngurusnya apa? 3. Yang pertama disiram, cebor. Yang kedua dipupuk. Yang ketiga dijaga dari hama yang bisa mengganggu. Orang yang memelihara pohon seperti itu, tumbuhnya buahnya akan melebihi pohon yang ceblur. Nya ditancepkeun, dilurkeun. Demikian orang yang sudah punya keimanan, keislaman, diantep tara diulus perkembanganana Bapak Ibu meletet. Non meletet ya. Siga kokod. Tapi beda. Itu keimanan yang disiram dengan cari ilmu. Keimanan yang disiram dengan melaksanakan ilmu yang sudah ada. Keimanan yang disiram Bapak Ibu dengan menjaga dari lingkungan yang jelek, pertumbuhan imannya akan berbeda. Itulah nanti yang disebut dalam surat Muhammad, walladzina tadau zadahum huda wa atahum taqwahum. Orang yang dapat hidayah, Allah tambahkan hidayah dan Allah berikan ketakwaan. Orang yang dapat hidayah ditambahkan, berarti hidayah itu bisa turun juga Pak. Lamun teu diurus, lamun teu dicebor, lamun teu dijaga gitu. Tapi bakal tumbuh dengan baik kalau dilakukan pengurusan dengan baik, ditambahkan hidayah. Yang sudah dapat hidayatuddin naik karena hidayatut taufik. Naon hidayatut taufik teh? Eta yang kita sebut nikmat iman Islam. Ibu, nikmat teu ibadah teh? Salat teh nikmat teu? Kan disebut nikmat iman Islam dan nikmat ibadah. Kata Rasulullah, ya Bilal arihna bis salat. Bilal bungahkeun kaulaku salat. Bungah tepung jeung waktu salat. Waktu salatnya dirindukan, ditunggu, diantos hayang gura-giru salat. Gitu. Ibu bapak lamun punya perasaan gitu sudah sampai pada puncak hidayah. Jam 3 teh diantosan teh memeh sare ge Pak. Jam 3 teh 3:30 teh diantosan. Itu tandanya ada kenikmatan. Moal diantosan ari teu nikmat mah. Leres teu? Itu diantosan. Bunga luar biasa. Ibu bapak coba kalau di bulan apa yang membuat kita bahagia? Bulan naon nu diantos-antos? Bulan 2 hiji Ramadan, 2 bulan ngora. Bapak Ibu, bulan Ramadan itu bulan membuat kita apa sih kebahagiaan? Ternyata yang membedakan full 24 jam ibadah. Jadi lamun hirup hoyong bunga, jadikan tiap hari, tiap minggu, tiap bulan pinuh ku ibadah.
ada. Siangnya malamnya bunga, Pak. Ek tepung jeung waktu maghrib teh ditungguan. Bur ka ditu ka dieu. Leres teh. Aya teu saum mah teh Ramadan mah maghrib teh ek datang heung teu kajeun biasa. Kenapa Bapak Ibu? Bunga. Makanya gampang Pak. Orang yang naik hidayah nanti iman karena bunga. Ibu Bapak kalau tidak ngaji 1 minggu saja teu ngaji saminggunya ya teh. Itu kalau begitu itu tanda-tanda hidayatul taufik dapat. Duh, sabulan ayeuna mah teu puasa kan barang daan. Udag-udag tukang baso, tukang seblak ya. Sahum sapoe-poe itu tanda-tanda Bapak Ibu sudah dapat hidayatul taufik. Dina ayana bunga, dina henteu nanti asa ada yang kurang. 2 hari ayeuna macan maca Quran meuni teu kaburu eta maca padahal Quran teh aya dina HP teh. Ngan WA, Facebook we kana Quran mah ternepi-nepi. Tapi rajen Quran dibuka panon nutup. Ta ieu mah sehatna can apiat. Sehat matana mah ngan teu apiat. Tanda teu apiat teh belum dapat hidayatul taufik. Capek mah capek Pak tahajud, mungkin capek saum haus leuleus nuju saum mah nyabunya. Nya tunduh ripuh capek lungse nempel remeh dina tuur budak ke kabita. Tapi nikmat Pak. Laras teu ibu bapak itu hidayatul taufik. Nanti baca Bapak Ibu di surat Al-Hujurat ayat 7 ayat 8. Bapak Ibu sekalian lihat. Nanti kalau orang sudah dapat nikmat ini walakin habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan. Walakin habbaba ilaikumul iman, tapi Allah nyimpen dina hatena karesep kana iman. Resep teh kana iman. Wa zayyanahu fi qulubikum, iman jadi zinah, jadi hiasan dina hatena. Terbayang-bayang di mana Pak? Di mata, di otak. Di otak cuman jendela otak mata. Makanya dina Islam ulah satingali tingalina nu katingali teh abus kana otak. Itulah kenapa yang haram itu kudu godul basor. Hati-hati katarik mah bahaya. Nanti jadi terbayang eksare kabayang KWC kabayang. Saleheng yang dibayangkan baik biasanya jelek. Gitu Pak, leuwih kabayang geulis teh awewe batur tibatan pamajikan sorangan kan bahaya. Nah, orang yang sudah dapat hidayatul taufik mah habbaba ilaikumul iman. Resep teh kana iman. Wa zayyanahu fi qulubikum. Iman itu jadi hiasan, Pak. Jadi hiasan iman teh. Resepnya lamun urang bisa umroh siga batur. Resepnya lamun urang bisa hafal Quran siga batur. Resepnya lamun urang bringsa keluarga teh bringka ditu. Sumping ka itu. Wa zayyanahu fi qulu sigana resepnya lamun tahajud teh babarengan sakeluarga. Sigana resepnya lamun buka bersama teh ulah Ramadan wungkul sabulan sakali ge urang bikin di keluarga puasa bareng ke sahur bersama buka urang mah melu bukana we wungkul. Beda nikmat apa? Beda nikmat. Teu aya imanan mah ngilu buka ge moal sabunga, Pak. Leres teh wa zayyanahu bi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra. Lamun geus Bapak Ibu dapat nah nikmat iman Islam wa karraha geus teresep
karena kakapiran, karena dosa, karena doraka teh geus teresep loba ajojing teh. Nah, ajojing teh. Loba joget. Ih, panu karena itu geus kurang resep, Pak. Itu sebab nanti Bapak Ibu, iman itu, hidayah itu melahirkan purkon. Purkon itu pemisah. Itu, Pak. Lamun iman hidayah belum melahirkan purkon, can bener imana. Misah, walaupun dihijikan tetap misah. Siga misah, nah cai sarang seperti itu. Purkon sudah nggak enak. Kegiatan-kegiatan yang kurang bermanfaat itu Bapak Ibu kalau sudah sampai sana, wah luar biasa, Pak. Nah, Bapak Ibu, hoyong sasarengan di surga sareng keluarga, maka kudu sasarengan ibadah nage gitu ya. Tinggal surat Ra'd dari ayat 23, jannatu adan yadkhulunaha, surga Aden akan masuk ke itu surga. Waman sholaha min abaihim, kalau ibu bapaknya soleh. Wa azwajihim, pasangan hidupnya soleh. Wa dzurriyyatihim, anak turunannya soleh. Saboronoyot soleh, bareng di dunia, bareng di surga. Nah, Pak, hidayatuddin, puncak hidayatul taufik inilah yang membawa nanti kita ke surga. Ibu bapak, kalau kita nanti masuk surga, amin gitu. Ayo dapat surga. Kan ada doanya, Pak. Ke masjid ada doanya, ke rumah ada doanya, naik kendaraan ada doanya, bahkan ke WC wae ada doanya. Hafal. Nah, sekarang antisipasi, siap-siap kalau kita nanti jadi ahli surga, Pak. Amin, alhamdulillah. Nah, ketika kita menginjakan kaki ke surga, naon doana? Pak, sok Bu, can apal masih karena mau jadi ke surga. Bahasana waqalul di surat Al-A'raf 43 kalau nggak salah. Wa naza'na ma fi sudurihim min gillin tajri min tahtihal anhar wa qalu alhamdulillahilladzi ahyana. Sigana keur ngaosna nundutan. Wa qalu alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linah tadiya laula an hadanallah. Ahli surga ketika masuk surga, mudah-mudahan ini Pak, kita yang berdoa itu, keluarga kita. Alhamdulillah, segala puji milik Allah. Alladzi hadana lihada, yang sudah memberikan hidayah sampai kami ada di surga. Kami tidak mungkin ada di sini laula an hadanallah, kalau tidak mendapatkan hidayah dari ini orang pinter teh Pak. Pikirannya futuristik panjang. Gitu. Jadi hidayatul akal itu bukan sekedar berjuang untuk memenuhi kebutuhan hidup, nepikeun ka tisuk-sruk, didung-dung, hulu dipakai, suku-suku dipakai, hulu pergi pagi pulang malam, pergi Januari pulang Desember, kasabrang ka Palembang, hari balik mawa duit, Ibu. Kerupuk baseur di Raja Polah kayak jauh-jauh. Kermaraban anak, bukan itu, bukan gak boleh, tapi jangan lupa otak akal untuk dapat hidayatud din sudah dapat tingkatkan jadi hidayatud taufik.
apik Bapak Ibu. Makanya sebetulnya Pak, kita jadi kepala keluarga, Bapak Ibu yang paling berat itu lain makean, lain nyimahan, lain nganapakahan. Sahese-hesena sampai sekarang ada. Betul tidak? Pak, sahese cenah hese ieu ngabiayaan budak. Aya we Pak hese oge leres teu? Da memang hirup mah kudu pas-pasan, nu penting mah pas butuh aya we lah. Iya dah berjuang Pak. Da eta mah dijamin. San syarat maot teh dua, lamun seep waktu, seep rizki. Makana teu gaduh artos, ari jatah umurna aya keneh mah aya jatah rizki ulah sieun. Justru nu kudu hariwang mah nggak ada jaminan kita sebagai Pak pemimpin membawa keluarga kita ke surga eta mah can aya jaminan. Kita mah lebih sieun nu can aya jaminan tibatan geus dijamin. Kan tadi rizki mah sudah wa ma min dabatin fil ardi Allahi udah dijamin, leuwih sieun eta tibatan nu can dijamin. Hanya Rasul sahabat 10 sahabat ashabul usrah nu dijamin surga, di luar eta mah belum. Bahwa ada indikasi ciri, nah kita sesuai atau tidak, tinggal berjuang memantaskan, tapi tetap belum ada. Kita mah lebih takut kepada yang sudah dijamin ketimbang yang belum. Berjuang justru yang belum mah surga Pak. Dah memang gitu, urang mah sibuk teh kertinggal keuneun lain keur bawaeun. Sok sibuk kene tinggal keuneun, sibuk kene keur bawaeun Pak. Bahwa ente tadi Bapak Ibu, orang cerdas itu yang mempersiapkan bekal untuk hidup setelah eta Bapak Ibu ya. Nah ini teh hanya dapat kalau hidayah Pak. Tadi Pak gitu di dunia mah ngalama sok nu lama naon Pak Jokowi 10 tahun beres, cuman efeknya ya kan semuanya juga ada asar Pak. Dulu sebelum Pak Jokowi SBY ada efek leres teh. Itu ada efek. Dulu sebelum SBY siapa? Ibu Mega sebelum itu ada efek, ada Pak, ada efek. Silahkan terasanya bedanya gitu. Itu Pak, ada efek. Bapak Ibu sekarang lah gitu. Dulu kita anak-anak, sekarang tua. Sebentar Pak. Di dunia mah apa sih yang lama? Naon Pak nu lami di dunia asa ahad teh kamari tanggal 17 geus ahad deui ayeuna. Leres teu? Nulami mah naon Ibu Bapak masih emut nulami 3, hiji keur Jumatan, 2 keur puasa, 3 di pangaosan. Di luar eta mah nyerelek. Betul nggak Pak? Tapi ini yang sebentar penentuannya di sana. Hadirin yang dimuliakan Allah. Nah ini Pak, pertahankan nikmat iman dan Islam dengan cara disiram datang ke majelis taklim, dengan cara mengamalkannya. Sebab kalau ilmu tidak mengamalkan hilang. Dengan cara Bapak Ibu sekalian, dengan cara yang ketiga dijaga dari hama yang bisa mengganggu. Maksudnya jangan salah bersahabat. Kayak salah bersahabat Pak nyepelekeun karena ibadah. Maneh mah teh Jumatan sakali ge meuni deg-degan, urang mah 2 tahun teh Jumatan biasa. Itu teh tenang, tapi ketenangannya palsu Pak. Makanya orang yang dapat hidayah itu tenang, tapi ketenangannya asli gitu. Barang siapa yang dapat hidayah dari Allah, fala khaufun alaihim walahum wah Pak, itu kejelasan hidup, ketenangan. Apa nikmat terbesar eta, makanya rada panjang. Nikmat kedua setelah nikmat iman Islam, nikmat terbesar apa? Nikmat apa? Mending sehat heula, mending merdeka heula. Sehat heula, merdeka heula. Cek sim kuring Bapak Ibu, cek sim kuring mah merdeka dulu. Kenapa? Walaupun sehat, kalau tidak merdeka mah nggak tenang. Tidak tenang. Makanya kata Rasulullah, di antara nikmat hidup itu ketika bangun aminan dalam keadaan aman. Aman heula, nu kadua sehat,
nu katilu boga dahareun sapoeun. Hidup teh merdeka, sekali merdeka. Gajah itu Pak sarehat, sabab teu merdeka dijajah jadi tenang. Merdeka teh bener nikmat luar biasa. Bapak Ibu nanti baca bagaimana sifat agresor, sifat para penjajah dalam Quran di surat Naml ayat 34. Bagaimana kalau orang dijajah Bapak Ibu itu hidupnya tertindas. Innal muluka idza dakhalu qaryah afsaduha wa ja'ala izzata ahliha adillah. Sesungguhnya para agresor kalau dia menjajah satu negeri pasti merusak. Hidup kalau dijajah itu dirusak. Wa ja'ala izzata ahliha adillah, dan menjadikan penduduk yang dijajahnya terhina dina. Anak-anak dibunuh, perempuan diperkosa, laki-laki romusa, rodi, para pemimpinnya disiksa, dipenjara, diasingkan. Afsaduha wa ja'ala izzata ahliha adillah. Itu terasa Pak. Gitu. Makanya nikmat luar biasa kalau kita merdeka. Semerdeka Bani Israel dari penjajahan Fir'aun. Wa idh najjainakum min ali Fir'aun yasumunakum su'al adzab yudzabbihuna abnaakum wa yastahyuna nisaakum. Jadi Pak, geus merdeka 80 tahun hirup teh nikmat teu? Ini cari sih. Kita udah 80 tahun nikmat tuh Pak. Pak tadi merdeka itu nikmat gitu. Bapak Ibu walaupun sehat banyak uang merdeka mata tenang. Gitu. Pak tenang merdeka mah, pertanyaannya nikmat tuh? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di atas semua problem setelah kita merdeka, tetap merdeka mah bebas mah nikmat. Moal tiasa ngaos teu merdeka mah Pak. Leres teu? Bapak Ibu bade angkat ka mana wae healing jalan-jalan eka jami aki. Ka Cireong. Dharma Caang. Kagalung aman barudak bade sakola. Woi mahal Pak. Di atas semua masalah geus merdeka, tetap merdeka itu lebih enak. Bahwa ada masalah obrolkeun da lain jeung batur. Gitu. Anu ek demo gini. Itu sampaikan di atas tetap merdeka itu lebih enak. Dan Bapak Ibu ternyata kenapa hidayatuddin, hidayatut taufik nomor 1, ternyata dengan hidayah beragama para pejuang yang membebaskan negara terjajah. Kalau di sana umat Islam pionirnya umat Islam. Jadi agama itu Pak berjuang membebaskan keterjajahan. Makanya dina Islam teu aya ngajajah. Silakan Bapak Ibu lihat perang-perang dulu. Saha negara nu ngajajah? Negara-negara Eropa. Betul tidak? Sok Indonesia dijajah ku siapa? Belanda, Portugis, Timur Tengah yang Islam dijajah. Dan siapa para pahlawan di Indonesia? Sok lihat pahlawan nasional rata-rata saha? Pokoknya di Jawa Tengah aya Pangeran Diponegoro, sanes di Ponorogo Son Horeg. Nah, itu kan walaupun darah biru belajar agama Pak santri. Itu siapa umpamanya Imam Bonjol, siapa Cuk Nyadin, siapa Panglima Besar Jenderal, itu guru ngaji di Muhammadiyah, guru ngaji Pak. Lihat Pak, jadi mereka tergerak dengan dasar agama. Dengan dasar agama, di Islam nggak boleh ngajajah, maka penjajahan harus, karena tidak sesuai agama Pak, dorongan iskariman. Coba di Libya yang terkenal diangkat tuh dalam film
itu apa? Ada pahlawan Islam namanya siapa? Umar Mukhtar. Singa Padang Pasir itu guru ngaji barudak Iqra mau diurang mah Pak. Sampai dia digantung. Ketika dia mau digantung dalam persidangan, maka hakim memberikan putusan bisa bebas, tidak akan dihukum gantung, dibebaskan, syaratnya mengakui pemberontakan. Bahasa Pak, nu ngajajah, lamun nu dijajah na ngalawan disebutna pemberontak. Teu aneh, disebutna teroris. Padahal mempertahankan. Gitu, siga Hamas mempertahankan dianggapna teroris. Padahal urang dinya memang gitu Pak. Gitu, dengan orang-orang yang tidak paham kehidupan sebenarnya. Itu sama. Silakan Umar Mukhtar, Syekh, kalau Anda menyebutkan menyesal, kami tidak akan jadi membatalkan hukuman gantung. Maka hebat jawabannya Pak. Orang beriman itu suka hebat jawabannya. Gitu, kata-katanya gitu. Kata dia, tidak mungkin telunjuk saya yang suka dipakai tasahud. Asyhadu alla ilaha illallah harus menandatangan pengkhianatan atas perjuangan. Meningkatnya dihukum gantung ketimbang menggadaikan. Lihat Pak kalimatnya, hebat enggak? Tidak mungkin. Telunjuk dan jari ini yang dipakai untuk bertasbih, berzikir, ibadah kepada Allah untuk melakukan hebat Pak. Gitu ya. Itu Bapak Ibu sudah kalian. Nah, sekarang kita sudah merdeka. Sekali merdeka, caranya gimana Pak supaya tetap merdeka? Caranya Bapak Ibu baca surat Fatah. Nabi lihat ketika Nabi menyerbu Mekah, putuh Mekah, itu kan menyerbu itu tidak ada yang mati Pak. Karena tugasnya dalam Islam itu dakwah. Bukan membunuh, bukan merampas, tapi dakwah supaya kalimat tauhidnya muncul. Makanya tidak ada satu orang pun yang dibunuh kecuali mereka ada satu dua yang melawan. Nah, ketika beres Mekah dikuasai Nabi, sampai di sana di dalam Quran disebutkan bahwa mereka masuk Islam secara berbondong-bondong. Alet-aletain, ngalet ngengkei, ngemat-ngemat, nyapang pinang, abring-abringan, abrola. Wah, kenapa? Melihat sikap Nabi yang memaafkan mereka yang menyakiti Nabi. Wah, geus sarieun. Bapak Ibu sekalian, geus sarieun. Memang itu awalnya terjadi di perang Ahzab. Jadi di perang Ahzab itu umat Islam Pak ditingker ku koalisi orang kafir, orang Yahudi diprovokasi orang musyrik. Makanya al-kufru millatun wahidah, kekafiran itu satu ideologi. Kalau sudah berhadapan dengan Islam, maka mereka akan bersatu. Tapi tahsabuhum jami'aw wa qulubuhum syatta. Ngahiji nama ngahiji hate nama paburencah ya teteh. Siga di stasiun, siga di terminal, ngumpul berjamaah. Ngumpul aya nu ka Bandung, ya nu ka Jakarta, ya nu ka Surabaya, berjamaah mah dalam satu komando untuk mendapatkan tujuan yang sama. Nah, orang kafir gitu. Pokoknya 12.000. Wah, memang Nabi ada ketakutan. Wajar ketakutan walaupun ada Allah dan memang berjuang. Tapi hebat berdoa terus kepada Allah, mencari celah. Bapak Ibu ditolong sampai subuh dilihat kemah-kemah orang kafir yang 12.000 itu hancur semua. Kata Nabi, setelah mereka tidak ada, mulai tahun ini kita yang akan menyerang mereka. Benar Pak. Puncaknya nanti putuh Mekah. Mereka sudah tidak ada kekuatan. Ketika putuh Mekah membunuh? Tidak. Walaupun kalau bicara hati itu mestinya balas dendam. Tidak boleh ada yang membunuh, hati-hati. Kecuali mereka mengadukan perlawanan.
Gitu. Tapi hebatnya Nabi setelah beres itu, mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir, wahai orang Mekah yang sekarang sudah masuk Islam secara berbondong-bondong, kalau benar kalian iman kepada Allah dan hari akhir, tidak boleh menyimpan di rumahnya sonaman, patung, illa kasarahu, kecuali harus dihancurkan. Tuh Pak, jadi kuncinya sebetulnya dakwah, bukan seperti orang-orang yang tidak paham agama. Makanya Bapak Ibu setelah merdeka gitu, basabih biham bika wastag, maksudnya mah syukuran ibadah lain ajojing. Kenging teu memeriahkan merdeka main bola boleh, ngan eta ulah make baju istri nah Bapak teh. Eta baju istri dipake kusalaki main bola, eta si ibu neangan ka mana Pak? Dan wungkul kerseri man itu melanggar Pak. La'anallahu mutasabbihina birrijal wa mutasabbihat bin nisa. Allah melaknat laki yang menyerupai perempuan, perempuan menyerupai laki. Bukan tidak boleh, eta pakaiana sesuaikan kala itu dalam rangka mensu tasbih. Bapak Ibu, ada nabi yang dimakan oleh apa? Ikan. Nabi saha? Yunus dimakan ikan di dalam laut. Eta Nabi Yunus dimakan ternyata tidak mati. Apa yang membuat dia keluar? Quran menyebut laula annahu minal musabbihin. Kalau Yunus di dalam ikan itu tidak selamanya tasbih. Lala bisa fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Maka Yunus akan tetap berada di dalam ikan sampai hari kiamat. Makanya ada yang menyebut bahwa ikan yang memakan Nabi Yunus sampai sekarang masih ada. Ngan duka di Pangandaran ayeuna, duka di Cipatuja Pak. Ayo, sebab itu sampai hari kiamat. Kenapa Nabi Yunus bisa keluar? Tasbih Pak, tasbih. Makanya kata Rasulullah, ada kalimat yang ringan diucapkan tapi disimpan dalam timbangan amal berat. Apa? Subhanallah walham wala ilaha. Oh Bapak Ibu sekalian, yang kedua istighfar. Kenapa istighfar Bapak Ibu? Orang istighfar itu orang yang konsentrasi. Tidak mungkin istighfar kalau dia tidak konsen. Siga dina motor, dina mobil, kalau kita nyetir pasti konsentrasi. Aya nu ngaliwat ngadadak astagfirullah. Direm. Betul nggak? Eta di malam hari kertarik, motor nggak teu aya lampuan. Astagfirullah. Maknanya Pak, dalam hidup harus jadi orang yang sering istighfar. Tanjanya dia awas-awas bisi ada ucapan yang salah, yang dilihat salah, melangkah salah. Kalau jadi pemimpin keputusan istighfar, pajak teh ulah ditaekeun. Istighfar Fabili, aya keputusan-keputusan yang itu. Kenapa harus istighfar Bapak Ibu? Nanti kalau baca surat Nuh, kalau orang istighfar urusan dunia mah lewat. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa alaikum wa yumdidkum bi amwal wa banin wa ja'alakum. Tuh Pak, kunaon harus istighfar. Jadi kudu loba istighfar dari mulai pamimpin sampai rakyat nage kudu istighfar. Bisi keur milih teh ngaleo ku serangan pajar. Ulah nyalakeun wae pamimpin. Bapak Ibu, terakhir Bapak Ibu ngisi kemerdekaan teh supaya kita tetap merdeka. Tadi sekali merdeka terus merdeka, merdeka secara akidah, merdeka secara lahir, secara batin. Maka persiapkan anak-anak kita menjadi anak-anak yang hebat dan kuat. Di surat An-Nisa ayat 9, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriatan di'ab. Maka harus takut kalian melahirkan generasi yang lemah, lemah akidah, lemah ibadah, lemah ilmu, lemah fisik, lemah pesak, lemah syahwat. Bisa ya, pokoknya yang lemah-lemah dijauhi Pak. Kan harus
kuat Pak, bukan penjajah yang kuat kita yang lemah eta sebenarnya. Ulah nyalahkan penjajah memang tabiatna geus kitu. Kenapa kita dijajah? Karena kita lemah. Kalau kita kuat wanian mau maka harus kuat. Makanya luar biasa agama kita, al mukminul qawi, orang mukmin yang kuat, khairun lebih baik, wa ahabbu ilallah, lebih dicintai ketimbang mukmin yang lemah. Jadi itu Bapak Ibu, kuat akidah, kuat ibadah, kuat akhlak. Pak, yang jadi masalah di negara kita naon? Pinter seueur. Menjadi masalah akhlak, topikeun ka eta korupsi. Aduh. Allah. Padahal mah gaji geus gede. Aduh, Pak, sekali melirik oke sajalah. 7 turunan moal beak anggar gitu, Pak. Ya Allah, lain Allah teu memberi rezeki eueuh syukur. Gitu Pak. Hidup kalau tidak bersandar ke Allah mah gitu Pak. Itu hawak Bapak Ibu sekalian. Hawak Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, persiapkan generasi yang kuat. Saya anak kita saja Bapak Ibu, anak-anak kita, cucu-cucu kita sing kuat akidah, kuat ibadah, ilmu deh Pak. Nomor 1 mah. Apa sih yang paling setelah iman itu? Ilmu. Man arada dunya fa alaihi bil ilmi wa man aradal akhirah fa alaihi bil ilmi. Kita ingin melihat Indonesia di masa depan itu Indonesia emas, Indonesia cemas. Maka tergantung apa yang kita lakukan sekarang Pak. Karena kita juga hasil didikan dulu. Gitu Bapak Ibu, demikian yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan kita bisa mempertahankan nikmat, termasuk kalau disebut tadi nikmat kesehatan, itu sudah pasti Pak, nikmat iman Islam dan nikmat kemerdekaan. Isi dengan ibadah kepada Allah, isi dengan tolab ilmu, isi dengan mempersiapkan anak-anak kita menjadi lebih baik. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.